museum. Ini pendidikan Surabaya. Ini guys. Di sini. Vika. Hai. Sekarang banyak banget buku sejarah di bawah ini. Di sini ada ilmu nahwu. Di sini ada kayak kitab-kitabnya gitu guys. Nih ada ilmu nahwu, ada surat ini yang kata bahasa Arab, terus cerita Nabi Muhammad, terus ada surat cerita dan ilmu nahwu tata dan masih banyak lagi guys. Terus di sini juga ada ini naskah lontar teman-teman. Di sini banyak banget, ada ilmu terkait Qadariyah juga. Dan selanjutnya yaitu di sini ada pendidikan masa klasik guys. Di sini itu ada seorang guru dan muridnya yang sedang belajar bahasa Arab. Itu ada kitabnya ya. Tuh. Jadi masih di zaman klasik modern seperti itu. Di sini masih menggunakan kitabnya kitab bahasa Arab. Next kita ke sini guys. Selanjutnya ada kemerdekaan. Ini terus ada terima kasih ayah. Ini itu ada sepeda motor Zundap. Jadi sepeda motor Zundap ini tahun 1965 salah satu contoh moda transportasi yang digunakan oleh orang tua pada masa itu mengantar anak-anaknya guys. Jadi zaman dahulu itu orang tua mengantarkan anak-anaknya masih menggunakan sepeda seperti ini. Nah, belum ada yang namanya mobil, jadi masih sepeda motor dan ini pun masih jadul ya teman-teman. Ini sepeda motor dibuat untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah, pergi mengaji mungkin seperti itu. Jadi tidak ada mobil ya teman-teman, tidak ada mobil. Terus lanjut ada ini teman-teman, ada sepeda. Ini namanya sepeda jengki. Ya, ada namanya sepeda jengki. Sepeda jengki ini berasal dari Inggris. Terus tahun produksinya tahun 1910 teman-teman. Terus habis itu di masa lalu sepeda jengki seperti yang ada di sini ini. Oh, jadi sepeda jengki ini adalah transportasi yang digunakan guru untuk pergi ke sekolah seperti itu. Nih. Jadi di sini masih di tahun 1910 tuh masih menggunakan tradisional gitu, karena ini masih guru-guru masih pakai sepeda ya teman-teman. Teman-teman di sini aku mau kasih tahu, di sini ada mesin ketik. Nah, ini dulu tuh digunain sama SMA 5 Surabaya tahun 1955. Mereka masih menggunakan mesin ketik, nggak ada yang namanya komputer, laptop dan lain-lain. Jadi mereka masih menggunakan mesin ketik. Terus selanjutnya ada sejarah. Jadi mereka dulu masih menggunakan lampu gini. Ini lampu tradisional, masih zaman dahulu banget. Nggak ada yang namanya lampu emergency, nggak ada yang namanya dicas. Jadi mereka tuh menggunakan seperti kayak lilin gitu. Jadi di sini tuh banyak banget buku. Nih, ini buku pendidikannya di zaman dahulu banyak banget ya. Terus di samping aku itu ada alat tulis ya. Yang dari sana dulu aja, dari pojok. Dari pojok itu ada kayak papan tulis kecil gitu ya teman-teman. Nih, oh namanya itu sabak. Namanya sabak. Sabak merupakan buku tulis kuno yang digunakan untuk menulis. Oh, jadi di sini itu bukan papan tulis, melainkan buku tulis gitu. Jadi mereka tahun berapa? Sini tuh aku mau ngasih
ngasih tahu beberapa alat tulis yang digunakan sama pelajar tahun lama. Jadi yang pertama itu ada buku tulis. Buku tulisnya mereka seperti ini, seperti papan tulis tapi nulisnya pakai kapur gitu. Jadi mereka itu tidak menggunakan buku tulis atau kertas. Terus di sini ada kayak mainannya mereka. Ini ada tempat makan, tempat pensilnya, ada penghapus, ada pensil. Ini kayak lebih ke alat tulis ya teman-teman, alat tulis kerja. Tuh ada alat tulis siswa, ada orotan, bolpen. Mereka masih menggunakan tinta teman-teman. Jadi bolpennya itu masih pakai tinta dan tintanya masih ada tinta kayak gini. Jadi isinya itu manual, bukan beli yang perpak. Terus ada penggaris, ada jangka, seperti itu teman-teman. Jadi zaman dahulu tuh masih tradisional gitu. Ini ada teman aku guys. Hai. Oke, mungkin kita bisa next ya. Iya, kita next lanjut ini. Oh my god, ini ada sebuah ini tuh tadi kan alat buat siswanya. Ini tuh sekarang alat buat gurunya. Jadi gurunya tuh mengajar menggunakan sempoa. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku ini masih tradisional banget dan masih ya jauh lah dari sekarang, zaman sekarang lebih canggih. Saya juga mau kasih tahu ada kayak piala gitu. Ini pialanya zaman dahulu nih, dan ini jadi tuh piala siswa-siswi sekolah taman siswa pada masa pasca kemerdekaan. Jadi pialanya kayak gini teman-teman. Tuh masih benar-benar sangat berbeda seperti sekarang. Dulu tuh nggak ada kayak juara berapa, jadi ya cuma gini kayak gini. Dan warnanya rata-rata silver teman-teman. Dan di sini juga ada sekolah kejuruan. Tuh ada kayak muk-muk gitu. Selanjutnya yaitu ada Surabaya. Di sini itu ada penjelasan di mana kota terbesar pelabuhan tersibuk di India itu Surabaya, itu sekitar abad 18 sampai 19. Terus Surabaya itu bersaing langsung dengan kota-kota pusat perdagangan seperti Hong Kong. Terus ada Shanghai, seperti kecenderungan kota dengan pelabuhan besar pendidikan Surabaya. Jadi Surabaya ini sangat-sangat bersejarah di negara kita. Sekian studi di Museum Pendidikan Surabaya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye teman-teman.